Halo, saya dengan Yakub Sulfi Pratama, mahasiswa Universitas Siber Asia. Kali ini untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, di mana eh, diminta untuk menganalisis paper dari IEEE Access. Saya mengambil jurnal dengan topik Generatif AI untuk transformasi layanan kesehatan. Dari latar belakang dan konteks penelitian, di sini ada potensi GAI dalam layanan kesehatan, yaitu Generative Artificial Intelligence, dalam bidang layanan kesehatan. GAI memiliki potensi transformasi besar, mampu menghasilkan konten seperti teks, gambar, dan data medis yang dapat membantu diagnosis perawatan dan manajemen pasien lebih efektif. Meskipun kemajuan pesat masih terdapat research gap yang perlu diatasi agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara optimal dan aman di dalam dunia medis. Kemudian dari dasar penelitian, judul papernya adalah Generative AI for Transformative Healthcare, a Comprehensive Study of Emerging Model Application, Case Studies, and Limitation. Ini dipublikasikan di IEEE Access. Paper ini memberikan gambaran menyeluruh tentang model-model GI terbaru, aplikasi praktisnya, serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi di sektor kesehatan. Yang pertama adalah research gap dalam paper. Identifikasi celah penelitian utama dalam penerapan GI di kesehatan. Ada 4 unsur di sini. Yang pertama, keterbatasan model GI, model generatif yang masih menghadapi masalah dalam hal akurasi, keandalan, dan interpretabilitas ketika diaplikasikan pada data medis yang kompleks dan sensitif. Kemudian, kurangnya studi kasus nyata, banyak penelitian yang masih bersifat teoritis dan simulasi, kurangnya bukti empiris dari implementasi nyata di lingkungan klinis menjadi kendala. Dan yang ketiga, isu etika dan privasi. Penggunaan data pasien yang dapat sensitif menimbulkan tantangan besar terkait privasi dan keamanan data yang belum sepenuhnya teratasi. Dan yang terakhir, penanganan data multimodal. Data kesehatan seringkali multimodal yang seperti gambar, teks, sinyal. Model GAI ini belum optimal dalam integrasi semua jenis data tersebut secara simultan. Untuk yang kedua, dari sisi kelemahan metode state of the art. Ini juga ada beberapa. Pertama, GAN, Generative Adversarial Network, rentan terhadap mode collapse, variasi input terbatas, dan sulit diinterpretasikan, interpretasikan menghambat pemahaman dokter terhadap hasil. Kemudian ada VAE, Variational Autoencoders, ini cenderung menghasilkan output yang kurang tajam dan detail, berpotensi mengurangi akurasi diagnosis berbasis gambar medis. Selanjutnya, transformer model memerlukan data sangat besar dan komputasi tinggi. Seringkali tidak tersedia di domain medis karena keterbatasan dan regulasi. Selanjutnya, kurang integrasi data multimodal.
Metode ini umumnya fokus pada satu jenis data, kurang efektif menangani kompleksitas data kesehatan yang beragam. Terakhir, masih sama, itu dia isu privasi dan keamanan. Yang ketiga, tentang usulan metode penelitian inovatif. Ini juga ada beberapa. Pertama, hybrid model multimodal, menggabungkan transformer, GAN, dan VIA untuk memproses data multimodal. Kemudian ada explainable AI atau XAI, integrasi mekanisme interpretabilitas agar dokter memahami proses dan hasil generatif, meningkatkan kepercayaan. Kemudian federated learning, model dilatih pada data lokal di berbagai rumah sakit tanpa melakukan scan data pasien, menjaga privasi dan keamanan. Dan regulasi dan augmentasi data medis, teknik augmentasi khusus data medis untuk atasi keterbatasan data dan tingkatkan generalisasi model. Kemudian yang terakhir, pengujian klinis dan validasi empiris. Di sini studi kasus nyata lingkungan klinis untuk menguji efektivitas dan keamanan metode yang diusulkan. Kemudian selanjutnya adalah tentang keunggulan metode usulan. Ini juga ada beberapa. Yang pertama, eh, kemampuan multimodal lebih baik, analisis lebih komprehensif dan akurat dengan integrasi berbagai jenis data karena tadi isunya adalah tidak bisanya integrasi dalam berbagai macam jenis data. Yang kedua, eh, dari sisi keamanan, untuk privasi bisa terjaga. Federated Learning mengurangi risiko pelanggaran privasi dengan pelatihan model lokal. Jadi, eh, model lokal mengurangi risiko privasi terhadap data yang bisa di-crawling dari sisi internet. Kemudian interpretabilitas, interpretabilitas tinggi, yaitu XAI membantu tenaga medis memahami dan memverifikasi hasil meningkatkan adopsi. Keempat, robustness dan generalisasi, model lebih tahan variasi data dan noise berkat augmentasi dan regulasi regularisasi khusus. Dan yang terakhir, validasi klinis, pengujian nyata memastikan model praktis dan aman digunakan bukan hanya efektif secara teori. Selanjutnya, hasil metode usulan dengan metode umum. Di sini ada beberapa persentase peningkatan akurasi eh, diagnostik antara GAN dan PAI standar. Itu lebih dari 15 sampai 20%. Kemudian pengurangan waktu pelatihan model hybrid federated learning itu kurang 30% dan kebocoran data selama pengujian federated learning 0 insiden. Untuk dalam peningkatan kepercayaan, feedback positif dari tenaga medis menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap hasil model berkat fitur explainability. Kemudian adaptasi tinggi, model mampu bekerja dengan baik pada dataset dari berbagai rumah sakit dengan karakteristik berbeda, menunjukkan kemampuan generalisasi yang tinggi. Dan yang terakhir ini temuan utama dan implikasi penelitian. Di sini temuan kuncinya, GI berpotensi besar merevolusi layanan kesehatan dalam hal diagnostik, perawatan, manajemen data. Kemudian integrasi multimodal dan federated learning kunci atasi tantangan privasi dan kompleksitas data. Kemudian explainable
AI atau disebut XAI sangat penting untuk tingkatkan kepercayaan dan adopsi oleh tenaga medis. Selanjutnya, validasi empiris di lingkungan klinis esensial untuk keamanan dan efektivitas. Implikasi praktisnya, penelitian ini membuka jalan bagi pengembang teknologi AI yang lebih etis, aman, dan efektif di bidang kesehatan. Implikasinya adalah percepatan adopsi AI dalam sistem kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan hasil pasien secara signifikan. Referensinya eh, yang tadi dengan judul Generative AI for Transformative Healthcare, A Comprehensive Study of Emerging Model Application, Case Study, and Limitation dari publikasi dari IEEE Access 2025. Linknya sudah terlampir. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.